Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Vita Pertiwi, Bagus Wahyu Aditya Putra, Nana Putrianto, dan juga Arba'in Dimas Ibnu Qasim. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang akuntansi pertanggungjawaban. Berikut materi yang akan kita sampaikan. Kemudian pada bab yang pertama saya akan membahas tentang pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi dan juga sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Istilah akuntansi pertanggungjawaban ini akan mengarah pada proses akuntansi yang melaporkan sampai bagaimana baiknya manajer pertanggungjawaban dapat memanage pekerjaan yang ada di bawah pengawasannya dan juga merupakan bertanggung jawabnya atau suatu sistem yang mengukur rencana dan juga tindakan dari setiap pusat pertanggungjawaban. Kemudian pada bab kedua saya akan menyampaikan pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut beberapa ahli. Di antaranya yang pertama Hansen Mowen, dia mengatakan akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Yang kedua disampaikan oleh LM Samrin, di mana dia mengatakan akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh Mulyadi, di mana dia mengatakan akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan penghasilan dilakukan dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan. Oke, baik, kita akan membahas di tujuan dan manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Pada penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada suatu perusahaan, terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri. Menurut Robert Anthony dan Roger Hermansen, dikemukakan bahwa tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah membebani pusat pertanggungjawaban dengan biaya yang dikeluarkannya. Nah, maka dari itu berdasarkan tujuan-tujuan yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban yaitu mengadakan evaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan operasi-operasi perusahaan di waktu yang akan datang. Menurut Mulyadi, informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Nah, sedangkan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa lalu bermanfaat sebagai penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan pemotivasi manajer-manajer akuntansi pertanggungjawaban sangat diperlukan dan bermanfaat bagi perusahaan besar yang kegiatan usahanya memerlukan pembagian tugas dan tanggung jawab. Menurut Soekarno, yang pertama yaitu mutu berbagi keputusan lebih baik sebab dibuat oleh pimpinan yang berada di tempat terjadinya isu-isu yang relevan. Yang kedua, berkurangnya beban manajemen puncak sehingga bisa lebih memfokuskan pada konsep pengendalian manajemen yang lebih strategis. Nah, dan yang ketiga yaitu bagi pimpinan pusat pertanggungjawaban pendelegasian wewenang dan dimanfaatkan untuk pembagian inovasi dan kreativitasnya. Selanjutnya yaitu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban ialah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Dalam kaitan ini, suatu organisasi terdiri dari kumpulan dari beberapa pusat pertanggungjawaban. Keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jenjang hierarki dalam organisasi tersebut. Pada tingkat yang terendah, bentuk dan pusat pertanggungjawaban ini kita dapatkan sebagai seksi dan regulernya bergilir, serta unit-unit kerja lainnya. Pada tingkatan yang lebih tinggi, pusat pertanggungjawaban dibentuk dalam departemen-departemen ataupun divisi-divisi.
Biasanya, istilah pusat pertanggungjawaban hanya kita terapkan untuk unit-unit kecil dalam organisasi ataupun unit-unit kerja yang terletak pada tingkat bawah dalam suatu lingkup organisasi. Pengertian pusat pertanggungjawaban yang dijelaskan oleh beberapa ahli antara lain, menurut Hansen dan Mowen, pusat pertanggungjawaban merupakan sebuah segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab atas hasil kegiatan unit bisnisnya. Sedangkan menurut Samirin, pertanggungjawaban merupakan suatu bagian dalam organisasi yang memiliki kendali atas terjadinya biaya perolehan pendapatan atau penggunaan dana investasi. Sedangkan pusat pertanggungjawaban menurut Moriarty and Allen adalah sebagai berikut, yaitu responsibility centris and activity on collection of active supervised by a single individual. Dengan demikian, dari berbagai pendapat di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas aktivitas unit yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban pada dasarnya diciptakan untuk mencapai sasaran tertentu. Jadi sasaran dari masing-masing individu dalam tiap-tiap pusat pertanggungjawaban itu harus diusahakan agar selaras, serasi, dan seimbang dalam usaha mencapai sasaran umum dari organisasi secara keseluruhan. Pusat dari pertanggungjawaban yaitu antara lain pusat biaya. Pusat biaya merupakan segmen atau subdivisi dari suatu organisasi di mana manajernya hanya bertanggung jawab terhadap segala pengeluaran pada segmen tersebut. Pusat pendapatan. Pusat pendapatan yaitu suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya hanya bertanggung jawab untuk penjualan atau perolehan pendapatan. Selanjutnya yaitu pusat laba. Pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang kinerja manajernya dinilai atas dasar selisih pendapatan dengan biaya dalam pusat pertanggungjawaban tersebut. Terakhir yaitu pusat investasi. Pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang kinerjanya dinilai atas dasar pendapatan, biaya, dan sekaligus investasi atau aktiva dan modal pada pusat pertanggungjawaban tersebut. Biaya yang terkendali dan tidak terkendali. Pemisahan biaya menjadi terkendali dan tidak terkendali bagi seseorang sejak penetapan anggaran adalah sangat penting agar tidak terjadi tanggung jawab ganda terhadap biaya tertentu dan agar setiap pimpinan pusat biaya dapat mengetahui dengan jelas batas-batas tanggung jawabnya.
Biaya yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban dapat diklarifikasikan sebagai biaya langsung dan tidak langsung. Menurut Haryadi, biaya yang tidak langsung adalah biaya-biaya dari pusat pertanggungjawaban lain dan karena itu tidak dapat dikendalikan. Seluruh biaya terkendali adalah biaya langsung namun tidak menyeluruh. Selanjutnya kita akan membahas informasi akuntansi dan pertanggungjawaban. Manajemen dari berbagai jenjang organisasi suatu perusahaan memerlukan informasi keuangan untuk mengambil keputusan mengenai perusahaan itu sendiri atau bagiannya. Informasi keuangan ini merupakan masukan yang penting bagi para manajer dalam mengelola perusahaan tersebut. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi biaya pendapatan dan aktiva yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Pelaksanaan anggaran tersebut memerlukan informasi akuntansi guna memantau sampai seberapa jauh tiap manajer tersebut melaksanakan rencananya. Informasi akuntansi pertanggungjawaban dengan demikian merupakan dasar untuk menganalisis prestasi manajer dan sekaligus untuk memotivasi perusahaan tersebut dalam melaksanakan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.